Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan pergi mencari kopi khas Tunisia. Jadi, kalau di sini bahasa Arabnya bukan kohwah ya, tapi bahasa Tunisnya ia disebut dengan direk. Nah, ini teman-teman bentuk direknya. Jadi ada buih-buihnya gitu di atasnya teman-teman. Jadi satu botolnya itu kisaran 5.000 atau 6.500 lah ya, atau bisa jadi 7.000. Nah teman-teman, ini adalah cafe Sya'bi ya, cafe biasa maksudnya adalah kafe untuk orang-orang yang ekonominya biasa lah ya, ekonominya yang standar gitu. Jadi berbeda dengan direk atau kopi yang ada di kafe khusus orang yang ekonominya itu di atas standar teman-teman. Ini adalah direk yang sengaja kita pesan tadi dan kita mencoba mencicipinya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, enak banget teman-teman. Apalagi bersama dengan orang-orang Tunisia di sini teman-teman. Mereka sangat ramah sekali, apalagi orang-orang Indonesia mereka anggap sebagai orang-orang yang paling baik dari segi akhlaknya teman-teman. Jadi kalau kita misalnya memberitahu bahwa kita itu berasal dari Indonesia, mereka langsung takjub teman-teman, karena orang-orang Indonesia di dalam pandangan mereka adalah orang-orang yang berbudi pekerti atau orang yang berakhlak lah teman-teman ya. Atau orang-orang Indonesia juga mereka anggap sebagai saudara, karena Soekarno dulu pernah datang ke Tunisia dan Soekarno pernah berjabat tangan dengan presiden pertama Tunisia, Habib Bourguiba teman-teman. Nah, sekarang kita menikmati kopi bersama orang-orang Tunisia sambil nonton bola teman-teman. Nah, istimewa atau keunikan Tunisia teman-teman tidak hanya dari segi kafenya, tapi orang Tunisia ini sangat gemar sekali nonton bola teman-teman. Maka wajar kan orang Tunisia dulu masuk ke skor Piala Dunia teman-teman. Namun pada finalnya mereka tidak bisa meraih juara tersebut teman-teman. Jadi kali ini saya akan mencoba bergabung langsung dengan orang-orang Tunisia. Apakah mereka itu rasis seperti di barat sana? Ternyata tidak. Mereka welcome sekali teman-teman. Dan Tunisia ini juga memiliki kafe yang sangat banyak sekali jumlahnya teman-teman. Maka Tunisia ini disebut dengan negara 1000 kafe. Perlu diketahui teman-teman, kafe ini adalah merupakan kebiasaan atau warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang Roma ini teman-teman. Karena kalau kita pergi ke Italia, sangat banyak sekali kopi atau pizza teman-teman. Maka nanti setelah ini kita akan pergi ke tempat pizza dan akan membeli pizza di sana dan kita akan santap teman-teman. Nah, kafe ini adalah
kafe yang terletak di Sidi Bashir. Kalau kita ukur dari kampus sekitar sekiloan lah teman-teman, kurang lebih. Jadi teman-teman, biasanya kalau kita ke kafe itu disediakan wifi ya. Jadi itu untuk memikat pelanggan juga kan, biar lebih itu lebih banyak pelanggan masuk ke sini kan. Ini kopinya kita coba dulu. Nah, perbedaan kedai kopi atau warung kopi Tunisia dengan negara Indonesia adalah kalau warung kopi di Tunisia ini teman-teman tidak menyediakan rokok atau makan ringan lainnya. Namun warung kopi di sini mereka hanya menyediakan khusus kopi teman-teman. Kopi ini ada 2 macam ya. Kopinya bisa disebut dengan direct. Direct itu ada campurannya dengan susu dan ada gulanya sedikit, dan kopinya itu tidak terlalu banyak teman-teman. Sedangkan kapusang itu kopinya terlalu banyak. Jadi kalau kita minum kapusang itu terasa banget kopinya teman-teman. Beda dengan direct itu tidak terlalu terasa kopinya karena kopinya sedikit dan airnya pun tidak terlalu banyak seperti direct. Kalau direct itu lumayan banyak ya. Maka kalau pengen merasakan kopinya lebih, maka pesan aja kapusang. Tapi resikonya teman-teman, kita akan susah tidur. Berbeda dengan direct karena kopinya sedikit, jadi bisalah tidur jam-jam 12 malam. Teman-teman semua, sekarang kita akan membeli pizza. Jadi teman-teman, pizza itu ada terbagi 2 macam. Jadi pizza yang menengah itu harganya 8 DT. Kalau misalnya pizza yang kecil itu harganya hanya 4 DT. Kemudian kita dikasih pilihan teman-teman, mau yang ayam atau eskalop. Jadi kalau yang dajaj itu atau ayam 8 DT kalau yang gedenya. Tapi kalau yang kecil itu cukup 4 DT teman-teman. Nah, tempat pizza ini adalah tempat yang sering saya beli di sini teman-teman, karena masakannya itu sangat enak. Selain itu, orang-orang di sini sangat ramah dan welcome sekali. Ini ada Aziz nih teman-teman. Aziz ini adalah orang yang sangat peduli dengan orang Indonesia. Saya pernah tinggal di rumah beliau selama kurang lebih setahun. Namun karena teman-teman seangkatan saya sudah mendahului saya, maksudnya mereka sudah selesai studinya di Tunisia, akhirnya saya memutuskan untuk pindah dari rumah beliau. Nah, Aziz ini teman-teman, dia memiliki 1 orang kakak atau saudara namanya Arabi. Arabi ini dia kerja di Prancis. Nah, sudah lama nih dia pergi dari rumah mencari uang demi kebutuhan
Karena di Tunisia ini teman-teman kerja sangat sulit, makanya terpaksa pindah ke negara lain untuk mencari kerja. Nah, Robi ini sudah saya tanya ke saudaranya Aziz, dia bakal pulang di tahun ini karena izin tinggalnya sudah berakhir. Pemilik pizza ini teman-teman itu adalah seorang perempuan yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Dia kehilangan suaminya sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu karena ada penyakit yang dia bawa. Kemudian akhirnya dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan juga teman-teman. Sekarang kakaknya tinggal sendirian, dan alhamdulillah kemarin saya berjumpa dengan kakak atau istri dari almarhum. Beliau tetap tegar dan sabar menghadapi musibah yang ia rasakan. Suami pemilik pizza ini kemarin pernah juga menawarkan rumah untuk ditinggali, namun saya tidak mengambilnya karena ruangannya kurang memungkinkan, kurang memadai, dan harganya lumayan mahal. Kenapa? Karena kan rumahnya itu lumayan besar teman-teman, makanya saya tidak jadi ambil. Dan itulah terakhir kami ngobrol-ngobrol sama suami kakak ini. Dan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menjemput ajalnya dan tidak bisa bertemu lagi. Nah, sembari menunggu teman-teman, saya itu ngobrol-ngobrol dengan Aziz tentang Indonesia. Kemudian dia bertanya tentang ibu kota Indonesia, Jakarta. Kemudian saya bilang Jakarta itu ibu kota yang sangat bagus, dan saya juga memberitahu beliau bahwa ibu kota Indonesia akan berpindah ke Kalimantan. Nah, ini saudara ini bukan pemilik, ini petugas pizza lagi mempersiapkan pizzanya. Kemudian nanti setelah adonannya itu selesai dibentuk, nanti akan dipanggang atau di oven di tempat mesin pizzanya. Kemudian nanti kita akan diberikan kardus atau kotak khusus buat pizza yang akan bisa kita bawa ke rumah masing-masing teman-teman. Abangnya ini sangat rajin, jadi kalau pagi-pagi itu dia sholat subuh ke Masjid Maroksi. Teman-teman semua, jadi warung ini memiliki keistimewaan yang tidak ada pada kedai lain. Kenapa? Di malam hari mereka itu tutupnya sangat lama. Jadi kalau misalnya kita lapar di tengah malam, kita bisa langsung datang ke sini pesan pizza.
Berbeda dengan tempat lain teman-teman. Kalau tempat lain tutupnya itu sangat cepat. Jadi misalnya kalau kita lapar di tengah malam, nggak ada yang buka teman-teman. Namun kedai ini mereka buka sampai larut malam. Makanan di sini pun tidak hanya menyediakan pizza teman-teman. Jadi pizza itu khusus di malam hari. Tapi kalau di siang hari mereka menyediakan shawarma, menyediakan kaskrot dan makanan lainnya. Jadi pizza ini khusus di malam hari. Perlu diketahui mengapa Tunis ini banyak sekali menyediakan pizza, karena mereka terpengaruh dengan budaya Italia teman-teman. Karena kan pizza adalah makanan khas Italia, dan Italia ini mereka sudah lama menghuni Tunis di masa dulu. Begitu juga dengan kafe. Karena kalau kita pergi ke Tunisia, banyak sekali teman-teman kafe yang kita jumpai di sini. Maka salah satu warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang Italia atau Romawi, jadi Italia itu dulunya disebut Romawi, itu adalah salah satunya pizza, kemudian kafe. Maka Tunisia ini selain dijuluki dengan negara peradaban, Tunisia ini juga dijuluki dengan negara 1000 kafe, karena di mana-mana kita akan menemukan kafe. Jadi kafe ini ada untuk orang-orang konglomerat, itu harganya lumayan mahal teman-teman. Tapi kalau misalnya kafe yang biasa, itu namanya kafe sya'bi, adalah kafe untuk orang-orang biasa. Jadi harganya itu tidak mencapai 10 DT atau 8 DT. Jadi harganya rata-rata biasanya hanya 1 DT 500 atau 1 DT 300. Nah, uniknya teman-teman, kalau kita beli pizza itu bisa dipesan melalui namanya Yasir. Jadi istilahnya kalau di Indonesia itu namanya GoFood ya. Jadi bisa juga kita pesan. Kalau kita misalnya malas keluar rumah, boleh kita pesan melalui Yasir tersebut. Namun berhubung tempat pizza ini adalah dekat dengan rumah saya, jadi saya tinggal keluar saja dari rumah, datang ke tempat pizza ini, kemudian beli pizza. Jadi kalau kita beli pizza itu kita dikasih pilihan mau pakai mayones atau dengan sambal, atau disebut juga dengan harisah teman-teman. Nah, orang-orang Tunisia ini mereka tidak terlalu suka dengan yang pedas-pedas teman-teman. Jadi rata-rata orang Tunisia itu mereka sukanya dengan yang manis-manis. Berbeda dengan kita orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu rata-rata pasti suka dengan yang pedas teman-teman. Makanya kalau misalnya saya beli sesuatu di Tunisia, saat saya bilang harwarsha itu artinya pedas, lebih pedas.
secara tiba-tiba mereka terkejut. Pedas. Seolah-olah mereka terasa asing teman-teman mendengar kata pedas ini. Ini udah selesai pizzanya, udah selesai, udah dibuat ke kotak khusus dan saya bawa ke rumah dan bisa disantap di rumah teman-teman. Jadi teman-teman, kita beli pizza malam-malam, bawa ke rumah ya kan. Kita coba dulu pizzanya. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Oh, tahiyatilak. Marhaba.